Bab 2597, bicarakan setelah terobosan. Untuk sesaat, keduanya merasakan teror dari klan serigala yang haus darah. Raja serigala sepertinya sudah tersingkir sebelumnya, tetapi nyatanya masih ada. Apalagi dia masih bisa menggunakan begitu banyak trik kecil secara sembunyi-sembunyi, yang jelas menunjukkan bahwa triknya tidak sederhana. Pada saat ini, Jerry yang sekali lagi menyadari bahwa kultivasinya masih terlalu lemah. Kalau dia lebih kuat, dia pasti bisa langsung membunuh Raja Serigala dalam sekejap, dan membuat Raja Serigala mati total. Dia tidak akan pernah seperti ini, bahkan jalan kembali pun tidak bisa ditemukan. Jerry yang diam-diam berkata di dalam hatinya, saat ini, aku menghadapi semakin banyak hal aneh. Aku harus menerobos secepat mungkin dan mencapai tahap jiwa baru. Pada saat ini, Charles Ma memikirkan serangan sebelumnya terhadap Jerry Yang, dan tiba-tiba menyesalinya. Dia buru-buru menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Jerry Yang, "Saudara Chen, maafkan aku. Aku barusan impulsif, aku menyerang kamu secara langsung tanpa berpikir panjang." Jerry Yang secara alami memahami Charles Ma, jadi menepuk bahu Charles Ma, dan berkata sambil tersenyum, "Dasar bocah bodoh, jangan salahkan dirimu. Aku tidak menyalahkanmu." Charles Ma tidak munafik dan tidak berkata apa-apa lagi, tetapi bertanya, "Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita terus berjalan keluar dari kolam dan mencoba melihat apakah kita bisa kembali ke Kyushu, atau mengubah rute lain dan terus mencari jalan keluar?" Jerry yang merenung sedikit dan berkata, "Aku bisa memastikan bahwa orang itu belum sepenuhnya terpecahkan. Kalau kita tidak menyelesaikannya sepenuhnya, akan sulit bagi kita untuk keluar. Kita mungkin menghadapi hal-hal aneh lainnya. Kalau tidak hati-hati, mungkin akan kehilangan nyawa." Charles Ma melanjutkan perkataan Jerry Yang dan bertanya, "Jadi kita harus membunuh orang itu sebelum kita pergi. Tapi orang itu terlalu licik. Sudah berhari-hari dan kita belum menemukan di mana dia berada. Bagaimana kita bisa membunuh dia?" Kilatan cahaya melintas di mata Jerry yang dalam. Kalau tidak bisa menemukannya, maka berhenti mencarinya. Mari kita tingkatkan kultivasi kita terlebih dahulu. Ketika aku menerobos ke tahap jiwa baru, akan mudah untuk menemukannya. Charles Ma tidak keberatan dengan keputusan Jerry Yang, dan mereka berdua berhenti mencari jalan kembali ke Kyushu dan mulai berlatih di tempat. Jerry yang memberi Charles Ma serangkaian teknik latihan untuk dipraktikkan, dan dia sendiri mengeluarkan tungku ilahi 9 naga dan sangkar dewa langsung dari cincin kaisar. Hanya ada 4 raja serigala penjaga yang tampak ganas yang tersisa di kandang yang terperangkap. Noah Huang, yang sudah dimasukkan ke dalam sebelumnya, bahkan tidak memiliki tulang apapun. Ketika keempat raja serigala penjaga melihat Jerry yang membawa mereka ke dunia luar, wajah mereka langsung waspada, dan mata mereka yang menatap Jerry yang dipenuhi dengan kebencian yang kuat. Pada saat yang sama, mereka memamerkan gigi dan cakar mereka pada Jerry yang berjuang mati-matian, mencoba melepaskan diri dari belenggu sangkar dewa dan keluar untuk melawan Jerry Yang. Tetapi, sangkar dewa ini bahkan bisa menjebak orang-orang kuat dengan tingkat kultivasi yang menakutkan. Bagaimana mungkin monster dan binatang melarikan diri? Jerry yang memandang keempat manusia serigala penjaga dengan ekspresi puas di wajahnya. Pada saat yang sama, dia mengedarkan api ramuan biru dan mulai menghangatkan tungku ilahi 9 naga. Benar. Umurnya ribuan tahun dan nilainya lebih dari ramuan spiritual bermutu tinggi yang langka itu. Kalau semuanya dimurnikan menjadi ramuan bermutu tinggi pasti akan diproduksi. Dipasangkan dengan ramuan spiritual langka yang dibawa dari Sekte Senta untuk dimurnikan bersama, ini pasangan yang sempurna. Kali ini, seharusnya berhasil menembus tahap jiwa baru. Jerry yang bergumam pada diri sendiri, menatap keempat penjaga dengan tatapan membara, seolah-olah dia sudah memperoleh harta berharga. Bab 2598, Memurnikan Ramuan. Mendengar kata-kata Jerry Yang, ketakutan di mata keempat manusia serigala penjaga tiba-tiba meningkat. Mereka secara alami tahu bahwa Jerry yang berencana untuk memurnikan mereka menjadi ramuan. Segera, keempat manusia serigala penjaga itu berjuang lebih keras lagi,
melompat-lompat dengan gila-gilaan di dalam sangkar dewa, memukuli sangkar dewa dengan putus asa, dan mengaum terus-menerus dari mulut mereka. Biarpun tubuhnya dibenturkan hingga berlumuran darah, tetapi sangkar dewa itu tidak rusak sama sekali. Jerry yang memiliki ekspresi bercanda di wajahnya dan mencibir, "Berhentilah meronta. Tanpa aku yang membuka pintu sangkar, sangat mustahil bagi kamu untuk membuka sangkar dewa. Kalau kamu terus meronta, kamu hanya akan mencari masalah, dan itu akan menghancurkan obat mujarabku." Efek obatnya sangat berkurang. Keempat Raja Serigala Penjaga sangat marah, tetapi mereka tidak bisa melakukan apapun pada Jerry yang saat ini. Charles Ma di samping juga melangkah maju dan mencibir, "Kadasarmu binatang buas, kalau tahu akan begini, kenapa repot-repot?" Jerry yang dengan cepat memasuki kondisi pemurnian ramuan. Dia duduk bersila di udara di depan tungku ilahi 9 naga, dan menggunakan tekniknya untuk mengumpulkan energi spiritual di sekitarnya ke tangannya untuk mengendalikan api ramuan biru. Api ramuan secara bertahap menyelimuti tungku ilahi 9 naga, dan suhu di sekitarnya mulai meningkat tajam. Energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba mengalir menuju Jerry yang seperti angin kencang, tetapi di bawah gerakan Jerry yang, energi itu menjadi kurang kuat ketika memasuki api ramuan di bawah tungku ilahi 9 naga. Jerry yang menemukan bahwa sebagian besar energi spiritual tampaknya berasal dari kolam tidak jauh di mana dia hampir mati sebelumnya. Ini membuatnya sangat terkejut. Saat berada di kolam sebelumnya, dia tidak merasakan energi spiritual di dalam lebih melimpah dibandingkan lingkungan sekitar. Pada saat ini, Jerry yang menyimpulkan bahwa pasti ada sesuatu yang salah di kolam ini, tetapi sekarang dia sudah memasuki kondisi pemurnian ramuan, dia tidak punya banyak waktu untuk mencari tahu. Di sisi Charles Ma, dia berkeringat banyak karena kepanasan dan harus menjauh dari Jerry yang untuk sementara waktu. Saat dia berlatih, dia menatap gangguan di sekitarnya. Seiring waktu berlalu, Jerry yang memanaskan terlebih dahulu tungku ilahi 9 naga dan mulai memasukkan beberapa ramuan langka ke dalamnya. Keempat manusia serigala penjaga ketakutan dan cemas. Mereka tahu betul bahwa ketika Jerry yang hampir memurnikan ramuan itu, mereka juga akan dimasukkan ke dalam tungku ilahi 9 naga untuk dimurnikan. Menghadapi kematian, biarpun mereka hanyalah beberapa makhluk spiritual, mereka tetap akan merasa takut. Benar saja, Jerry yang memurnikan ramuan langka untuk sementara waktu, lalu membuka sangkar dewa, mengikat ketiga lainnya di dalam sangkar dewa dengan penghalang, dan hanya mengeluarkan salah satunya dengan paksa. Manusia serigala pelindung yang ditangkap oleh Jerry yang segera berjuang mati-matian, memamerkan taring putihnya, dan terus mengaum ke arah Jerry yang. Tetapi, Jerry yang meraihnya dengan satu tangan, mengepalkan tangan lainnya. Dan meninjunya beberapa kali, menghancurkan taring putihnya menjadi beberapa bagian, dan kemudian melemparkannya ke dalam tungku ilahi 9 naga tanpa ragu-ragu. Biarpun keempat manusia serigala penjaga ini adalah makhluk berstatus tinggi di klan serigala Haus Darah, di mata Jerry yang, mereka hanyalah binatang. Membunuh mereka seperti menginjak-injak semut. Pada saat ini, Jerry yang melemparkan manusia serigala pelindung ke dalam tungku ilahi 9 naga, dan tidak ada fluktuasi di hatinya. Jeritan yang menyayat hati tiba-tiba meletus dari tungku ilahi 9 naga, serta raungan manusia serigala yang meronta-ronta di dalam. 3 manusia serigala yang tersisa merasakan bulu mereka berdiri tegak. Bahkan Charles Ma pun bergidik. Saat Jerry yang mengendalikan api ramuan di bawah tungku ilahi 9 naga, perjuangan manusia serigala menjadi semakin kecil. Bersambung.